Selamat siang kawan-kawan. Siang ini saya sedang berada di kota Majalengka. Kita akan membahas makanan atau kuliner khas Majalengka. Namun sebelum kita makan-makan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah atau asal-muasal kenapa sih tempat ini dinamakan dengan Majalengka. Di belakang saya ada monumen yang cukup cantik, sebuah pesawat tempur Skyhawk yang mungkin beberapa puluh tahun yang lalu sudah malang melintang di negara kita ya. Nah, kalau saya buka buku sejarah, konon ceritanya katanya di Majalengka ini ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sindangkasih. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang terkenal kecantikannya yang bernama Nyai Rambut Kasih. Jadi ada Kerajaan Sindangkasih yang mempunyai raja atau ratu bernama Ratu Sindangkasih atau Ratu Nyai Rambut Kasih. Nah, kerajaan ini terkenal sebagai salah satu penghasil buah maja. Walaupun sampai detik ini saya juga belum pernah lihat seperti apa sih buah maja itu. Nah, jadi nama Majalengka itu kalau saya lihat di Wikipedia itu sinonim dengan Majapahit. Memang cukup aneh juga ya. Kenapa kan Majalengka di lokasinya di Jawa Barat, sedangkan Majapahit di Jawa Timur. Tapi kalau kita lihat, ceritanya konon dahulu kala sekitar abad 15, kerajaan Cirebon itu rakyatnya sedang mengalami sakit, ada semacam wabah. Dan kemudian Sunan Gunung Jati atau salah seorang dari Wali Songo yang ke-9 itu mengirim putranya yang bernama Pangeran Muhammad dan istrinya Siti Armilah untuk datang ke sini. Maksudnya adalah untuk meminta si buah maja itu. Karena menurut doa yang dipanjatkan oleh Sunan Gunung Jati kepada Tuhan, bahwa obat untuk menyembuhkan rakyat Cirebon pada waktu itu adalah buah maja. Nah, buah maja hanya ada di Kerajaan Sindangkasih atau sekarang yang disebut dengan Majalengka ini. Nah, tetapi selain meminta buah maja, Pangeran Muhammad ini punya misi juga untuk mengislamkan Kerajaan Sindangkasih. Nah, pada waktu itu Ratu Nyai Rambut Kasih tidak mau untuk memeluk agama Islam. Nah, karena tidak mau dan akhirnya mengahiyang. Kalau dalam bahasa Sundanya itu ngahiyang. Ngahiyang itu adalah hilang, menghilang bersama dengan buah yang diinginkan atau buah maja yang diinginkan oleh kerajaan Cirebon tersebut. Karena hilang, maka prajurit-prajurit Cirebon yang datang dengan Pangeran Muhammad ini berkata, wah, Majalengka. Majalengka itu berarti maja, langka itu hilang atau punah. Nah, karena mungkin beriring dengan waktu, maka Majalengka itu berubah menjadi Majalengka. Nah, sampai saat ini kita mengenal Majalengka. Jadi itu asal-muasal atau cerita rakyat mengenai latar belakang kota ini ya. Nah, mungkin itu saja sedikit tentang Majalengka, karena terlalu banyak juga saya bukan guru sejarah atau pakar sejarah. Teman-teman bisa lihatlah, browsing atau buka buku sejarah untuk melihat sejarah Majalengka ini. Sekarang saya udah lapar, kita berburu kuliner Majalengka sekarang. Oke. Saya sudah sampai di sebuah warung yang kata orang Majalengka sih cukup terkenal di sini. Arahnya dekat Kadipaten. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, tanyain aja warung nasi lama dekat Kadipaten Majalengka. Langsung aja kita masuk ya.
Ada sekitar, mungkin kalau saya hitung ada 20 atau bahkan lebih dari 20 kuliner tradisional atau rumahan khas Majalengka. Saya akan ambil nasi. Ini mungkin udah nggak nih. Saya ambil sedikit aja. Saya pengen pilih menu yang bukan mainstream ya. Ayam kayak gitu kan udah terlalu mainstream. Mungkin saya akan pilih yang unik, yang sebenarnya ini khas Sunda tapi udah jarang kita temuin di kota-kota semacam Bandung. Tapi kalau di sini masih ada. Misal ini rebon. Tadi saya tanya ke pemiliknya, ini adalah rebon ya, atau udang-udang kecil ya. Ini udah jarang nih masakan seperti ini. Kemudian ini ampas kecap juga. Ini saya pernah menikmati ini waktu masa kecil, tapi sekarang udah susah. Saya ketemu lagi di Majalengka sini. Dan kita lihat lagi di sini. Ayam bakar ya? Hah? Nah ini juga ada telur kecil-kecil, telur puyuh ya. Ini juga udah jarang. Nah kalau masakan Sunda kurang lengkap kalau tanpa adanya sambal. Pasti ini di setiap warung makan Sunda itu sambal jadi menu wajib ya. Nah juga kalau ada sambal pasti harus ada lalabannya. Nah ini juga lalabannya aneh-aneh kan. Kita ambil aja beberapa. Ini ada kacang panjang nih. Oke kita masuk. Udah cukup kata saya. Ini ada udang rebon kecil-kecil. Ini unik ya karena saya udah bisa dibilang tidak menemukan kuliner semacam ini di Bandung ya, sudah tidak ada nih. Tapi kalau saya lewat ke Majalengka kita masih bisa menemui makanan ini. Terus kedua yang ini juga, ini disebutnya ampas kecap ya. Ini dari kedelai. Ini juga salah satu kuliner yang cukup langka sekarang, jarang ditemui. Selanjutnya ini telur puyuh. Dalam satu tusuk sate ini ada 4 telur puyuh. Ada bumbu cabenya ya, cabai hijau, cabai merah ini. Kemudian ini kayaknya sepertinya digoreng ini. Dan seperti saya bilang, kalau masakan Sunda tanpa sambal itu bukan masakan Sunda. Jadi tadi saya ambil sambal ya. Ini sambalnya ini sepertinya sambal terasi atau apa, nanti saya cicipi. Dan terakhir lalaban. Jadi ada sambal pasti ada lalaban. Pasangan joli. Nah sekarang kita coba aja bagaimana rasanya. Mantap ya. Si udangnya kecil-kecil, gurih, terus ada manisnya juga. Jadi ini memang salah satu kuliner yang saya cari sudah lama. Terus kita coba juga ampas kecapnya. Ya, waktu kecil saya pernah ngerasain ini enak banget. Bisa kamu coba siapa tahu aja langsung terus aku bisa sekolah dan bantu ibu juga deh. Kita jajal lagi yang satu ini. Enak, sudah garing ya, lembut. Nah, kemudian sambalnya. Ya, tuh, ada terasinya, terasa di sini. Lumayan pedas.
Karena kalau nggak pedas bukan sambal namanya. Overall ini benar-benar masakan Sunda, masakan rumahan. Jadi kalau teman-teman pengen cari masakan Sunda yang udah mungkin kalau kita di Bandung udah jarang ditemuin, ya mampir aja ke Majalengka, ke warung nasi lama. Ini kita bakal nemuin kuliner yang mungkin hanya dirasakan oleh kakek kita nih. Kita mau ngabisin ini dulu. Pas kecap sama hiu jaki berapa? 9.000. Tuh, 9.000 rupiah, kurang dari $1. Terima kasih goyangnya. Kita ketemu lagi di episode mendatang, tetap masih di Majalengka. Sampai jumpa.